Perkenalkan, nama saya Yenti Sinaga dari kelas 11 A12 NPM 2015010123. Jalan merupakan gerak perpindahan tubuh mulai pada satu posisi ke dalam posisi lainnya, di mana dilakukan dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Sedangkan lari merupakan gerak perpindahan tubuh mulai pada satu posisi ke dalam posisi lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian serta secara cepat dilakukan. Berikut saya akan melakukan praktek jalan dan lari. Yang pertama, saya akan melakukan praktek berjalan. Gerakan berjalan akan relatif didominasi faktor terjadinya gerak tubuh. Dengan berjalan, kaki bisa melatih kesegaran jasmani serta bisa melancarkan proses sirkulasi darah di tubuh manusia. Selain itu, berjalan bisa membuat keadaan tubuh seseorang menjadi sehat, artinya tidak mudah lelah, bisa mengembalikan tubuh pada keadaan normal, serta bisa mengurangi depresi dan stres yang tengah dialami manusia itu sendiri. Dari segi sudut dalam berjalan itu normal. Kecepatan maksimal lutut kira-kira sekitar 8 km per jam. Kontak dengan tanah, selalu kontak terhadap tanah. Biasanya paling tidak satu kaki yang kontak langsung dengan tanah atau bergantian. Cedera dalam berjalan sangat minim. Macam-macam berjalan. Yang pertama, berjalan di tempat. Gerakan berjalan di tempat memiliki tujuan untuk melatih gerakan kaki. Jalan di tempat ini biasa digunakan dalam latihan baris berbaris. Jika bisa dilakukan di dalam suatu regu, maka kekompakan tim sangat diperlukan agar semua gerakan tersebut serasi dalam melatih kebersamaan. Latihan ini sangat mudah untuk dipraktekkan sesuai dengan petunjuk. Yang pertama, berdiri tegak. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, tangan dikepalkan di samping badan. Yang keempat, angkat kaki kanan dan kiri secara bergantian. Yang kedua, berjalan dengan langkah tegap. Tujuan dari adanya latihan berjalan dengan langkah tegap ini untuk bisa melatih kedisiplinan. Jarak langkah sangat diperlukan pada latihan ini. Di dalam latihan beregu, kebersamaan langkah juga menjadi hal yang begitu diperlukan. Cara melakukan gerak ini, yang pertama, badan berdiri dengan tegap dengan dada yang dibusungkan. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, pada sikap awal, kedua tangan dikepalkan di samping badan. Yang keempat, langkahkan kaki dengan dimulai dari kaki kiri, lalu diikuti dengan kaki kanan. Yang kelima, ayunkan dengan berlawanan arah dengan langkah kaki. Yang ketiga, berjalan dengan saling berpegangan tangan. Tujuan dari berjalan dengan saling berpegang tangan tidak hanya untuk kesehatan, namun juga untuk kekompakan dan toleransi. Bergandengan tangan ini tentu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Maka dari itu, untuk bisa melakukan latihan harus dilakukan dengan beregu. Jalan cepat. Jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik. Berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Meskipun merupakan perlombaan kaki, berbeda dengan berlari dengan satu kaki harus selalu terlihat menyentuh tanah. Biasanya
diadakan di jalan raya atau jalur lari. Jarak umum berkisar dari 3.000 meter atau 1,9 mil hingga 100 km atau 62,1 mil. Kejuaraan tim jalan cepat dunia pertama kali diadakan pada tahun 1961. Adalah kompetisi global yang berdiri sendiri untuk disiplin dan memiliki lomba lari 10 km untuk atletik junior, di samping acara standar olimpiade. Kejuaraan ini menampilkan variasi lomba lari 5.000 meter dan 3.000 meter. Tetapi ini dihentikan setelah 1993. Kejuaraan dan permainan atletik tingkat atas biasanya menampilkan acara balap jalan kaki dengan jarak 20 km. Gerakan berjalan ke samping. Gerakannya mula-mula ambil sikap berdiri tegak, langkahkan kaki kiri ke samping kiri. Dengan cepat, langkahkan kaki kanan ke samping kiri hingga merapat. Langkahkan kembali kaki kiri ke samping kiri, disusul kaki kanan. Begitu seterusnya. Jika kamu ingin berjalan ke arah samping kanan, lakukan gerakan sebaliknya. Pandangan diarahkan ke depan. Jalan ke depan, berjalan ke depan, berjalan dengan tangan diayun ke depan dan ke belakang, berjalan dengan mantap, pandangan ke depan, kepala tegak, lakukan berjalan lurus ke depan. Jalan ke belakang, berjalan ke belakang, langkahkan kaki ke belakang, langkahkan kaki dengan mantap, jagalah keseimbangan badan, jagalah langkah kaki agar jangan jatuh. Berjalan langkah pendek dan panjang bolak-balik. Berjalan dengan langkah pendek, aturlah kecepatan jalanmu. Sesuaikan ayunan tangan dengan langkah kaki. Jangan berjalan terlalu cepat. Pandangan lurus ke depan, berbaliklah ke belakang. Berjalan langkah panjang dengan mantap. Langkahkan kaki selebar-lebarnya. Yang pertama, membantu penurunan berat badan. Dengan berjalan kaki, Anda dapat menurunkan berat badan dan risiko obesitas. Berjalan yang kurang dari 5.000 langkah setiap harinya menandakan gaya hidup sedenter. Sedangkan dengan berjalan kaki lebih dari 10.000 langkah dapat meningkatkan pembakaran lemak yang akhirnya bisa menurunkan berat badan. Diperkirakan dengan berjalan kaki setidaknya 10.000 langkah, Anda bisa menurunkan berat badan hingga 2 kg. Yang kedua, meningkatkan kualitas tidur. Rutin jalan kaki setiap hari bisa meningkatkan kualitas tidur. Penelitian menunjukkan bila konsisten berjalan kaki setiap hari setidaknya 10.000 langkah, jam tidur dan kualitas tidur akan lebih baik. Selain itu, hubungan dua arah. Bila istirahat berkualitas, seseorang akan cenderung lebih aktif secara fisik. Kalau sudah aktif secara fisik, akan cenderung merasa capek dan tidur pun lebih nyenyak. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Selain berat badan bisa turun, rutin jalan kaki juga sangat baik bagi orang yang tekanan darahnya tinggi. Kegiatan ini dapat mengurangi tekanan darah sistolik hingga sekitar 3,8 mmHg dan tekanan darah diastolik 0,3 mmHg. Yang keempat, dapat hidup lebih lama. Studi oleh Harvard meneliti 16.000 partisipasi wanita dengan usia lebih tua. Hasilnya, mereka yang berjalan kaki 4.400 langkah per hari memiliki angka kematian yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan wanita yang secara fisik dan tidak aktif. Manfaat lebih terasa bila jalan kaki lebih dari 7.500 langkah. Studi
menemukan orang yang jalan kaki hingga 8.800 langkah per hari rata-rata menghabiskan waktu lebih sedikit di rumah sakit hingga 30% dibandingkan orang dengan jumlah langkah kaki setengahnya. Yang kelima, meningkatkan kesehatan jantung. Kesehatan jantung secara keseluruhan juga ikut terpengaruh bila konsisten jalan kaki. Berjalan kaki dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular hingga 31%. Bahkan mengurangi resiko kematian sebesar 32%. Manfaat ini sungguh baik, bahkan bila sekadar berjalan santai dengan kecepatan sekitar 3,2 km per jam. Orang-orang yang berjalan lebih jauh, berjalan dengan kecepatan lebih cepat, atau keduanya menikmati perlindungan terhadap sakit jantung yang lebih besar. Yang keenam, kesehatan sendi terjaga. Ketika berjalan kaki, serangkaian gerakan dan mobilitas yang Anda lakukan akan memperlancar aliran darah di seluruh tubuh, serta menguatkan otot dan sendi. Selain itu, cairan sendi akan terus berproduksi selama Anda menggunakannya. Cairan sendi mengandung nutrisi penting untuk menjaga kesehatan. Jika jarak berjalan kaki, maka cairan ini tidak akan terproduksi dengan banyak. Akibatnya, kualitas sendi dapat berkurang. Yang ketujuh, stres berkurang. Jalan kaki selama 10 menit mungkin sama efektifnya dengan olahraga 45 menit dalam hal menurunkan kekhawatiran dan depresi. Lalu dengan bergerak, kadar kortisolol atau hormon stres bisa menurun. Berbagai kekhawatiran di pikiran pun dapat mereda. Yang kedelapan, mood menjadi lebih baik. Sebuah ulasan menemukan jalan kaki bisa membantu mengurangi gejala depresi. Olahraga sama efektifnya dengan antidepresan dalam mengurangi depresi. Resiko untuk kambuh pun berkurang. Yang kesembilan, energi meningkat. Berjalan kaki selama setidaknya 20 menit dapat meningkatkan tingkat energi Anda. Orang dewasa yang jalan kaki selama 20 menit di luar ruangan lebih berenergi dibandingkan mereka yang jalan kaki di dalam ruangan. Hal ini akan lebih terasa efeknya pada lansia. Yang ke-10, melindungi kesehatan mata. Tim peneliti menemukan orang-orang yang melakukan aktivitas aerobik secara teratur, termasuk jalan kaki, memiliki bola mata yang lebih sehat. Selain itu, lebih kecil kemungkinan mengalami gangguan kesehatan seperti degenerasi, makula, dan kehilangan penglihatan terkait usia. Jalan kaki adalah bentuk olahraga yang paling sederhana. Jadi, sebisa mungkin mulai dan perbanyaklah jalan kaki setiap hari. Lakukan dengan konsisten agar menjadi kebiasaan. Variable hormone,
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita bohong. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berlari. Yang kedua yaitu lari. Lari merupakan gerak perpindahan tubuh mulai pada satu posisi ke dalam posisi lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian serta secara cepat dilakukannya. Sudut lari akan lebih banyak menekuk. Kecepatan maksimal lutut rekor oleh Usain Bolt ialah dalam kecepatan 44 km per jam. Kontak dengan tanah tidak selalu kontak dengan tanah. Terdapat fase dua kaki yang sama-sama melayang di dalam melakukan gerak. Cedera lebih rentang terkena cedera, terutama di area lutut serta pergelangan kaki, khususnya pada orang yang obesitas maupun kelebihan badan. Pendek. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter. Oleh karena itu, faktor utama yang menentukan lari jarak pendek adalah kecepatan. Kecepatan dalam lari jarak pendek adalah hasil kontraksi yang kuat dan cepat dari otot-otot yang diubah menjadi gerakan yang sangat dibutuhkan bagi pelari untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi. Lari jarak pendek biasanya disebut sprint. Teknik dasar lari jarak pendek.
Agar dapat mencatat waktu yang sekecil-kecilnya, maka pelari cepat atau bagi pelari jarak pendek harus menguasai teknik dasar lari jarak pendek. Adapun teknik dasar lari jarak pendek adalah: yang pertama, langkahkan kaki yang lebar dengan tolakan menggunakan ujung kaki. Yang kedua, posisi tubuh condong ke depan dengan lengan tangan kanan ke arah dagu dan siku tangan ditekuk. Langkah-langkah dalam melakukan lari jarak pendek. Yang pertama, gerak start. Start dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, start pendek. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpipit. Yang kedua, start menengah. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri. Jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari rapat, ibu jari terpisah. Yang ketiga, start panjang. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan, di belakang kaki kiri. Jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Sikap-sikap tubuh saat berlari. Yang pertama, sikap tubuh condong ke depan dengan tolakan kaki yang sekuat tenaga. Yang kedua, langkah kaki yang lebar dengan lengan tangan ke arah dagu. Yang ketiga, tubuh dalam keadaan rileks, pandangan mata ke depan. Yang keempat, gerakan kaki dengan secepat-cepatnya. Teknik melakukan lari jarak pendek. Yang pertama, gerakan awal. Posisi tubuh berdiri di belakang garis start, kemudian lakukan sikap start jongkok. Yang kedua, selepas melakukan start jongkok, larilah dengan langkah lebar dan cepat. Pendaratan pada ujung telapak kaki dengan lutut dibengkokkan. Tangan diayunkan ke depan terarah dengan dagu dan badan condong ke depan. Yang ketiga, setelah berlari kurang lebih berjarak 20 meter, langkah lari diperlebar dan kecepatan ditingkatkan sehingga memasuki garis finish. Lari jarak menengah. Lari jarak menengah merupakan kegiatan berlari pada lintasan lomba yang jaraknya lebih panjang dibandingkan lari jarak pendek. Biasanya menjadi 3.000 meter. Standar panjang lintasan adalah 800 meter, 1.500 meter, 3.000 meter. Bisa dimasukkan ke dalam kelas jarak menengah. Start lari dalam lari jarak menengah adalah menggunakan start berdiri. Caranya, pelari berdiri di belakang garis start, salah satu kaki di depan dan kaki yang satunya di belakang dengan sedikit ditekuk. Badan dicondongkan ke depan dan kedua lengan dalam posisi yang wajar. Yang perlu diperhatikan oleh atletik pelari jarak menengah adalah gerakan langkah kaki, yang kedua ayunan lengan, dan yang ketiga posisi badan. Langkah kaki dilakukan lebih santai atau lebih lambat dari pelari sprint dan dengan langkah konstan dan terkoordinasi. Posisi tubuh. Kecondongan posisi tubuh dalam lari jarak pendek tidak sekonding lari sprint, sedikit lebih rileks dan pandangan ke depan. Ayunan lengan. Lengan mengayun ke depan dan ke belakang dalam ayunan terkoordinasi dengan gerakan kaki tangan depan yang ayunannya hampir pada ketinggian bahu. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh atau maraton dilakukan dalam lintasan stadion jarak 300 meter ke atas, 500 meter, 10.000 meter, sedangkan maraton dan juga cross
cross country harus dilakukan di luar stadion, kecuali start dan finish. Secara fisik dan mental merupakan keharusan bagi pelari jarak jauh. Prinsip gerak dalam lari jarak jauh. Lari dilakukan tidak secara maksimal seperti lari jarak pendek. Badan sedikit condong ke depan, sudut kurang lebih 10 derajat. Kedua tangan diayun secara sedikit-sedikit di atas pinggang. Frekuensi langkah kaki tidak terlalu cepat. Beberapa faktor penting dalam lari jarak jauh. Yang pertama, daya tahan. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, gaya. Yang keempat, pertimbangan langkah. Yang kelima, kepemimpinan. Peralatan dalam lari jarak jauh. Yang pertama, pistol start. Yang kedua, start block yang dapat disetel. Yang ketiga, tiang finish 2 buah, tinggi 1,37 meter, lebar 8 cm dan tebal 2 cm. Pita finish dipasang setinggi 1,22 meter. Kursi finish dengan 8 tangga untuk pencatat waktu. Stopwatch 24 buah untuk pelari. Kamera finish, alat foto finish. Demikianlah video ini saya buat. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. สวัสดีค่ะน้องโน้ตนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. สวัสดีค่ะน้องโน้ตนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. สวัสดีค่ะน้องโน้ตนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi.